Halo Sobat Sip. Akhir-akhir ini, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia turun cukup tajam disertai dengan capital outflow dan pelemahan rupiah terhadap US dollar karena dipengaruhi oleh faktor makroekonomi internasional seperti perang tarif atau trade war antara Amerika dengan Cina, Kanada, dan Meksiko, dan faktor makroekonomi nasional karena terjadinya deflasi, pembentukan super holding dan antara, dan berbagai kasus korupsi yang mencuat. Yang paling heboh adalah korupsi Pertamina yang diduga mencapai 1 kuadriliun. Hal ini membuat investor panik dan membuat IHSG turun menyentuh level 6.246 pada tanggal 28 Februari 2025 atau turun 21% dari titik tertinggi 7.950 pada tanggal 19 September 2024. Tetapi yang menarik, hanya dalam 4 hari IHSG berhasil rebound menjadi 6.650 atau naik 6,5% diiringi oleh capital inflow pada saat video ini dibuat. Kondisi ini terjadi di tengah bulan Ramadan dan Lebaran yang biasanya membuat terjadinya pertumbuhan ekonomi dan naiknya beberapa saham sektor tertentu. Dengan terjadinya kenaikan IHSG dalam 4 hari pertama di awal bulan Maret, apakah membuat penurunan IHSG sudah selesai dan pemulihan harga saham akan terus berlanjut sampai Lebaran? Atau hanya terjadi technical rebound sesaat dan terjadi penurunan yang lebih dalam yang dikenal dengan dead cat bounce? Nah, kita akan kupas semuanya di video kali ini beserta saham-saham yang biasanya menguat saat momen Lebaran. Maka dari itu, tonton video ini sampai selesai. Pada bulan Februari 2025, Indonesia kembali mengalami deflasi sebesar 0,09% secara year on year. Deflasi ini salah satunya disebabkan oleh diskon besar-besaran pemerintah pada tagihan listrik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, harga pangan seperti beras dan cabai merah juga menurun setelah pemulihan dari kekeringan tahun lalu. Tetapi inflasi inti yang tidak memasukkan komponen volatile justru meningkat sedikit menjadi 2,48%. Diperkirakan indeks harga konsumen akan naik mulai bulan Maret seiring berakhirnya diskon listrik, walaupun stimulus lain seperti diskon tarif tol dan tiket pesawat selama bulan Ramadan bisa menjaga inflasi tetap rendah. Hal ini mendukung proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia sebesar 5,1% hingga 5,2% untuk tahun 2025. Sementara itu, IHSG mengalami penurunan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Klimaksnya di akhir bulan Februari 2025, IHSG terjun 2%, menyentuh level 6.246 dan mencetak rekor terendah dalam 2 tahun terakhir. Pelemahan ini disebabkan oleh terjadinya arus keluar modal asing atau capital outflow yang signifikan dari pasar modal Indonesia yang disertai dengan penurunan nilai tukar rupiah. Hal ini disebabkan di samping perang dagang antara Amerika dengan beberapa negara, ada juga dari kondisi makroekonomi Indonesia sendiri, di mana ada program 3 juta rumah, program makan bergizi gratis, peluncuran super holding dan antara, dan kasus korupsi yang melibatkan beberapa badan usaha milik negara yang membuat sentimen negatif semakin terjadi di pasar saham Indonesia. Terutama kasus korupsi di sektor minyak dan gas di Pertamina yang melibatkan banyak pejabat tinggi telah menciptakan ketidakpastian di kalangan investor. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi juga merusak kepercayaan investor terhadap stabilitas dan transparansi pasar di Indonesia. Di samping itu, muncul berbagai kritik terkait berbagai macam program pemerintah yang berpotensi memberi tekanan yang lebih besar terhadap keuangan negara, yang dapat meningkatkan utang nasional dan menambah tekanan ekonomi lebih lanjut. Kondisi ini membuat terjadinya penurunan IHSG yang menyentuh level 6.246 pada tanggal 28 Februari 2025 atau turun 21% dari titik tertinggi 7.950 pada tanggal 19 September 2024 diiringi capital outflow dan pelemahan rupiah. Dalam 20 tahun terakhir ini, ada 8 kejadian di mana IHSG mengalami penurunan lebih dari 15%. 2 diantaranya
karena terjadi krisis global di tahun 2008 yang menyebabkan IHSG turun 61,6% dan pandemi COVID-19 yang membuat IHSG turun 38,4% di tahun 2020. Di samping dua krisis ini, 6 kejadian yang lain melemah rata-rata sekitar 21,4%, yaitu antara 15,8 sampai dengan 26,9%. Sehingga saat ini di mana IHSG sudah turun 21% dari titik tertinggi, cukup menarik untuk diamati. Kejadian yang paling mirip dengan kondisi saat ini yaitu kejadian trade war jilid 1 tahun 2018. Saat itu Trump pertama kali menjabat menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan pada saat itu IHSG berhasil rebound dan bahkan berhasil mencetak rekor tertinggi berikutnya. Dan hal yang cukup menarik, di awal bulan Maret 2025 dalam 4 hari saja, IHSG berhasil rebound menjadi 6.650 atau naik 6,5% diiringi oleh terjadinya capital inflow. Capital inflow atau aliran modal masuk merupakan indikator penting yang bisa mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan di Indonesia. Setelah mengalami penurunan yang cukup tajam di awal tahun 2025, terutama di bulan Januari dan Februari, ada potensi terjadinya capital inflow yang bisa mendorong penguatan IHSG. Capital inflow berpotensi terjadi di pasar saham Indonesia karena yang pertama, penilaian saham yang sangat menarik. Karena saat ini harga saham sudah cukup menarik. Banyak saham yang saat ini sudah relatif undervalue dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dan bisa menarik untuk terjadinya capital inflow atau menarik modal asing untuk masuk ke Indonesia. Yang kedua, penguatan indikator makroekonomi, stabilitas ekonomi makro seperti pertumbuhan produk domestik bruto, inflasi yang terkendali, dan cadangan devisa yang kuat yang bisa meningkatkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, kebijakan moneter dan fiskal yang akomodatif, kebijakan suku bunga yang kompetitif, dan stimulus fiskal dari pemerintah yang bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif serta menarik minat investor asing. Yang keempat, adanya situasi politik yang stabil dan kepastian hukum yang memberikan rasa aman bagi investor asing untuk menanamkan modalnya. Ada beberapa ciri yang dapat diamati untuk mengidentifikasi terjadinya capital inflow. Yang pertama, peningkatan kepemilikan modal asing. Yang kedua, penguatan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, terjadinya kenaikan IHSG karena masuknya modal asing yang signifikan, terutama pada saham-saham yang berkapitalisasi besar yang menjadi incaran investor asing. Yang keempat, penurunan yield obligasi pemerintah yang disebabkan oleh aliran modal masuk ke pasar obligasi. Hal ini mencerminkan peningkatan permintaan dan kepercayaan investor. Meskipun IHSG sempat mengalami tekanan pada awal tahun 2025, terdapat indikasi bahwa capital inflow bisa saja kembali terjadi kalau didukung oleh fundamental ekonomi yang solid dan kebijakan pemerintah yang pro investasi. Investor disarankan untuk memantau indikator-indikator yang tadi saya sebutkan untuk mengantisipasi pergerakan pasar yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya tentang cara investasi saham dan instrumen investasi yang lain, Anda bisa melihat di webinar gratis di mana link ada di kolom deskripsi. Dan jika Anda ingin belajar lebih dalam, Anda bisa mengikuti workshop kami secara offline yang akan diadakan bulan Mei nanti. Saat ini kita sudah mulai memasuki bulan Ramadan dan di akhir bulan nanti kita sudah merayakan Lebaran. Tradisi mudik akan menimbulkan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi atau mudiknomics karena terjadinya pergerakan pemudik dari sejumlah pulau dan kota ke daerah asal yang akan menimbulkan kenaikan perputaran uang dan meningkatkan kesejahteraan di setiap daerah. Hal ini terjadi karena saat menjelang Lebaran, banyak orang membeli baju-baju dengan model terbaru untuk dipakai dan untuk oleh-oleh keluarga di kampung halaman. Di samping itu, banyak perantau yang menggunakan momen mudik Lebaran untuk bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Dampak pertumbuhan ekonomi dari mudiknomics akan dinikmati dan dirasakan oleh banyak pelaku bisnis karena terjadinya peningkatan permintaan untuk kebutuhan sembako, kebutuhan sandang, kebutuhan pernak-pernik tambahan dalam persiapan Idul Fitri, bahkan penyediaan konstruksi material seperti cat, semen, dan lain-lain.
yang cenderung meningkat seiring tingginya minat masyarakat Indonesia di beberapa daerah. Hal ini otomatis akan meningkatkan laba perusahaan yang terkait dengan aktivitas mudik dan diprediksi membuat saham sektor retail yang berhubungan dengan pakaian, sepatu, dan fashion yang lain, serta home decor bisa meningkat di momen lebaran tahun 2025. Dari beberapa saham yang ada di sektor retail yang berkaitan dengan pakaian, sepatu, dan fashion, serta home decor, ada beberapa saham perusahaan besar yang menarik untuk diamati. Yang pertama adalah saham PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAPI. Saat video ini dibuat, harga saham MAPI ada di 1.425 dan secara analisa fundamental, MAPI memiliki return on asset 5,93%, return on equity 15,24%, earning per share 104,42, price earning ratio 13,89 kali, price to book value sebesar 2,15 kali, dan debt to equity ratio sebesar 30%. Secara analisa teknikal, MAPI bergerak sideways cenderung uptrend dengan support di 1200 dan resisten di 1500. Dan jika break resisten bisa ke arah 1800 sampai dengan 2000. Sehingga harga saat video ini dibuat di 1425 tergolong cukup menarik untuk diamati. Yang kedua adalah saham PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk atau RALS. Saat video ini dibuat, RALS di harga 342. Secara analisa fundamental, RALS memiliki return on asset 6,7%, return on equity 8,48%, earning per share 47,49, price earning ratio 7,41 kali, price to book value 0,71 kali, dan menariknya RALS tidak punya utang atau debt to equity ratio-nya 0. Secara analisa teknikal, RALS bergerak sideways cenderung downtrend dengan support di 340 dan resisten di 364 sampai dengan 376. Dan jika bisa break resisten akan mengarah ke 480 sampai dengan 500. Secara valuasi saham ini cukup menarik karena tidak memiliki utang, harganya cukup murah dan rutin membagikan dividen tiap tahun. Tapi secara teknikal RALS dalam kondisi downtrend. Yang ketiga adalah saham PT Matahari Department Store Tbk atau dikenal dengan Matahari dengan kode saham LPPF. Saat video ini dibuat, LPPF di harga 1.630 dan secara analisa fundamental, LPPF memiliki return on asset 14,06%, return on equity 594,21%, earning per share 367,23, price earning ratio 4,45 kali, price to book value 32,9 kali, dan debt to equity ratio 192%. Secara analisa teknikal, LPPF bergerak sideways dengan support harga 1.400 dan resisten di 1.900. Jika bisa break resisten akan mengarah ke 2.100 dan 2.400. LPPF secara EPS sangat menguntungkan dan secara PER sangat murah, tapi secara nilai buku dan rasio utang sangat tinggi. Yang keempat adalah saham PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk dengan kode saham ACES. Saat video ini dibuat, ACES ada di harga 680. Secara analisa fundamental, ACES memiliki return on asset 11,01%, return on equity 13,88%, earning per share 44,72, price earning ratio 15,23 kali, price to book value sebesar 1,9 kali, dan debt to equity ratio 1%. Secara analisa teknikal, ACES bergerak downtrend dengan support di harga 640 dan resisten di 815. Jika berhasil break resisten ke arah 940 sampai dengan 1000. ACES memiliki harga yang cukup menarik untuk diamati. Di samping dinikmati oleh sektor retail yang berkaitan dengan pakaian, sepatu, dan fashion lain serta home decor yang dipasarkan secara offline melalui pusat perbelanjaan, dampak positif daripada momen lebaran juga dinikmati oleh sektor retail digital karena terjadinya shifting cara belanja masyarakat secara digital melalui marketplace yang mulai marak di era COVID-19. Hal ini membuat saham sektor retail digital diprediksi juga akan terdampak positif. Dari beberapa saham digital yang ada di sektor retail yang berkaitan dengan pakaian, sepatu, dan fashion,
serta home decor, ada beberapa saham perusahaan besar yang menarik untuk diamati. Antara lain yang pertama, saham PT Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo. Saat video ini dibuat, harga saham GoTo ada di 82. Yang kedua, saham PT Bukalapak.com Tbk atau kodenya Buka. Saat video ini dibuat, Buka ada di harga 135. Dan yang ketiga, saham PT Global Digital Niaga Tbk atau BELI, di mana saat video ini dibuat, BELI ada di harga 416. Kabar buruknya adalah ketiga emiten retail yang bergerak secara digital semuanya memiliki return on asset, return equity, earning per share, dan PER semuanya minus, baik GoTo, Buka maupun BELI. Sehingga secara valuasi harganya cenderung mahal dan secara teknikal dalam fase downtrend. Hanya BELI yang harganya masih bertahan di atas harga IPO. Di samping itu, ada aktivitas masyarakat yang sering dilakukan ketika bulan Ramadan untuk mengisi waktu selama menunggu saat berbuka atau ketika sahur, yaitu penggunaan internet sebagai sarana hiburan. Di antaranya seperti browsing, melihat video, mendengarkan musik, bermain media sosial, bermain game, dan melihat aplikasi hiburan seperti video, TikTok, Spotify, dan sebagainya. Menurut survei Jackpad, penggunaan internet naik 37% setiap tahunnya, terutama di 2 minggu pertama Ramadan. Hal ini tentunya menguntungkan bagi industri telekomunikasi. Ada beberapa saham perusahaan besar telekomunikasi yang menarik untuk diamati. Yang pertama adalah saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau TLKM, yang merupakan BUMN yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,77% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan di New York Stock Exchange Amerika dengan kode TLK. Telkom membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain. Yang pertama, digital connectivity. Yang kedua, digital platform, yaitu data center, cloud, Internet of Things atau IoT, big data atau AI, dan cyber security. Yang ketiga, digital services, yaitu enterprise dan consumer. Saat video ini dibuat, harga saham Telkom ada di 2.400 dan secara analisa fundamental, Telkom memiliki return on asset 7,97%, return on equity 16,75%, earning per share 237,9, price earning ratio 10,21 kali, price to book value 1,77 kali, dan debt to equity ratio 36%. Secara analisa teknikal, Telkom bergerak downtrend dengan support di 2.300 sampai dengan 2.350 dan resisten di 2.700 sampai 2.880. Jika berhasil break resisten mengarah ke 3.270 sampai 4.000. Sehingga harga saat video ini dibuat di 2.400 tergolong cukup murah. Yang kedua adalah saham PT Indosat Tbk atau ISAT. Saat video ini dibuat, ISAT ada di harga 1.580. Secara analisa fundamental, ISAT memiliki return on asset 4,29%, return on equity 14,66%, earning per share 152,27, price earning ratio 10,15 kali, price to book value 1,49 kali, dan debt to equity ratio 164%. Saham ISAT, walaupun terkoreksi cukup dalam, memiliki rasio utang yang cukup tinggi. Dan secara analisa teknikal bergerak downtrend dengan support di 1.300 sampai 1.470 dan resisten di 1.760 sampai dengan 1.860. Yang ketiga adalah saham PT XL Axiata Tbk atau XL. Saat video ini dibuat, XL di harga 2.270 dan secara analisa fundamental, XL memiliki return on asset 2,11%, return on equity 6,98%, earning per share 138,56, price earning ratio 16,31 kali, price to book value 1,14 kali, dan debt to equity ratio 177%. Saham XL saat ini akan melakukan merger dengan Friend dan akan membagi dividen. Secara analisa teknikal, XL bergerak sideways cenderung uptrend dengan support harga 2130 sampai dengan 2230 dengan resisten
di harga 2350. Jika break resisten akan mengarah pada 2650. Di samping itu, biasanya Hari Raya Idul Fitri akan terjadi kepadatan arus transportasi dan fenomena mudik lebaran. Kondisi ini tentu menguntungkan buat operator tol Jasa Marga atau JSMR, sehingga bagi para investor dan trader saham bisa mengamati pergerakan harga saham JSMR. Saat video ini dibuat, JSMR di harga 3.620 dan secara fundamental JSMR memiliki return on asset 3,22%, return on equity 13,32%, earning per share 624,92, price earning ratio 6,13 kali, price to book value 0,82 kali, dan debt to equity ratio 178%. Secara teknikal, JSMR bergerak downtrend dengan support harga di 3560 dan resisten di harga 4600. Jika break support bisa mengarah ke 3000 sampai 3240, atau jika break resisten, JSMR bisa bergerak menuju 5600 sampai dengan 6200. Inilah bahasan dari beberapa saham pilihan dari beberapa sektor yang bergerak di industri retail, telekomunikasi, dan operator tol yang cukup menarik untuk diperhatikan saat momen Ramadan dan Lebaran. Di samping sektor-sektor ini, ada juga sektor makanan dan minuman, pakan ternak atau poultry, dan minyak goreng yang juga menarik untuk diamati di bulan Ramadan dan Lebaran yang sudah saya bahas di video saya minggu lalu yang berjudul Siap-siap cuan di bulan Ramadan. Bagaimana menurut Anda? Apakah IHSG akan mengalami pemulihan dan balik ke arah 7.000 sampai dengan 8.000 atau hanya sekedar dead cat bounce dan kemudian melemah lebih dalam? Dan saat ini saham apa yang Anda miliki dan apa saham yang akan Anda pilih untuk trading dan investasi di bulan Ramadan dan Lebaran tahun 2025? Silahkan tulis di kolom komentar. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.